Presbiter Jemaat Petra Bogor dengan penuh sukacita mengucapkan selamat mengikuti ibadah secara online di rumah. Kiranya Tuhan sumber hidup memberkati roti makananmu dan air minummu, serta menjauhkan penyakit daripadamu. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Minggu 3 Mei 2020, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, akan disampaikan oleh Pendeta Elizabeth M. Manuhutu. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menyambut firman Allah yang dibawa masuk di tengah-tengah persekutuan kita oleh para pelayannya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing hari ini dari kitab Imamat pasal 1 pada ayat yang ketiga. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Silahkan duduk. Jemaat, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah, sungguh pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kami mengandung dusta dalam hati kami dan melahirkannya dalam kata. Karena itu kami mohon, ampunilah kiranya segala kesalahan kami dan baharuilah hidup kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarlah seruan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 54 pada ayat yang ke-8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dan
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan sabda Allah. Sebelum membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari yang indah ini, seluruh umat-Mu, masing-masing kami berada di rumah untuk beribadah,
memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, terutama melakukannya dalam hidup beriman kami. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengar. Dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Imamat pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh di api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui yang pertama adalah kitab Imamat ini merupakan kitab hukum, kitab yang dipenuhi oleh peraturan-peraturan dan berbagai prosedur yang sangat rinci. Banyak aturan-aturan yang Allah buat melalui Musa dengan tujuan
untuk memanggil Israel menjadi umat pilihan Allah yang baik dan benar di antara bangsa-bangsa. Berbagai macam hukum-hukum itu menunjukkan bahwa Allah melibatkan dirinya dalam setiap aspek kehidupan bangsa Israel. Salah satu yang sangat menonjol adalah tentang ibadah. Ibadah yang di dalamnya ada berbagai macam korban-korban. Antara lain korban syukur, korban bakaran, korban penghapus dosa, dan lain sebagainya. Semua korban umat itu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi umat. Korban itu dipersembahkan kepada Allah sebagai pengakuan terhadap anugerah Allah, Sang Pemberi hidup. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 bacaan kita hari ini diberikan tema berikan hasil keringatmu. Kalau kita perhatikan ada kata harus dalam ayat 1 sampai 9 sebanyak 11 kali. Coba Bapak Ibu perhatikan, kata harus itu harus ada 11 kali di dalam 9 ayat ini. Ini mau menunjukkan bahwa hukum Tuhan atau peraturan Tuhan itu tidak dapat ditawar. Karena itu memiliki derajat kepastian yang sangat tinggi. Hukum tentang korban ini diberikan Tuhan sebagai sarana membebaskan kesalahan umat Tuhan apapun. Sudah sejak zaman para leluhurnya, Israel mempersembahkan korban bakaran. Nah, untuk memantapkan Israel sebagai umat pilihannya, Tuhan dengan rinci menetapkan peraturan persembahan korban. Semua yang Allah titahkan menunjuk jauh ke depan kepada pengorbanan Mesias yang akan datang. Tanpa korban, manusia tidak layak menghampiri Allah. Dalam ayat yang keempat dikatakan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, dan seterusnya. Artinya dengan menaruh tangan ke atas korban bakaran itu mau melambangkan penanggungan dosa. Artinya orang tersebut dimungkinkan menerima pengampunan dan menikmati persekutuan dengan Allah. Sebab semua kesalahan pada dasarnya adalah terhadap Allah. Oleh karena itu korban bakaran itu harus yang tidak bercela. Bagian-bagian tertentu dari korban itu yang dianggap tidak najis, tidak bercela, dipersembahkan untuk menyenangkan hati Allah. Jujur saja Bapak, Ibu, dan saudaraku, umat Israel masih dapat berbuat salah, itu jelas. Bahkan kita semua. Tetapi karena ada jalan keluar dari Tuhan, maka dosa dan kesalahan Israel harus diselesaikan antara mereka dengan Allah lewat korban-korban tersebut.
Ibu bapa dan saudaraku, Tuhan itu Maha Kudus, maka Dia sangat membenci dosa. Tuhan itu Maha Adil, maka Dia mengadili setiap perkara umat. Tuhan itu Maha Kasih, karena itu Dia tidak rela kalau umatnya binasa karena dosa mereka. Itulah sebabnya melalui Musa dan Harun mendampingi umat Israel, mereka mempersembahkan korban bakaran di sekeliling mezbah. Dosa yang serius di mata Tuhan, memang yang pantas diterima adalah kematian. Namun karena kasih Allah yang begitu besar, Allah mengambil alih kematian tersebut. Sekarang bagaimana dengan kita? Barangkali ada yang mengatakan peraturan atau hukum Tuhan tentang korban bakaran ini terdengarnya sangat rumit. Apalagi sekarang ini banyak orang yang merasakan akibat pandemi COVID-19, kehilangan pekerjaan, usaha yang gagal, dan sebagainya dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau kita mau memberikan sesuatu dari hasil keringat kita kepada seseorang, apalagi yang dekat dengan kita, yang kita sayangi, tentu kita ingin memberikan yang terbaik dan menyenangkan hati orang yang bersangkutan. Pilihan kita dalam memberi menunjukkan sikap hormat dan kasih kita. Bernilai tidaknya pemberian itu bukan saja menyangkut harga, tapi lebih lagi menyangkut motif yang mendorong kita untuk memberi. Di hadapan Tuhan, mungkinkah motif dan mutu hidup kita sedemikian rupa sehingga sungguh banyak dan menyukakan, sungguh layak dan menyukakan hati Tuhan? Firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa di dalam korban Kristuslah pintu pengampunan Allah selalu terbuka. Mengikuti jejak Kristus, kita dipanggil untuk menguduskan diri terus-menerus. Tuhan ingin agar kita hidup sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Nya. Satu persembahan sempurna yang berkenan kepada Allah sudah diberikan oleh Kristus. Bahkan Dia masih terus melipat gandakan karyanya itu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, anak cucu kita, dan menjadikan kehidupan kita yang berkenan bagi Dia. Disinilah Bapak, Ibu, dan saudaraku, kedudukan kita semua menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Kita peroleh karena Kristus. Seperti Kristus yang melalui pengorbanan dan kekudusannya, kita dianugerahkan keselamatan. Karena itu, ibu bapak dan saudaraku, mari kita menjalani kehidupan ini dengan mempersembahkan yang terbaik baginya dari hasil keringat kita sendiri. Besar atau kecil, asalkan dari hasil keringat kita sendiri. Itu bahkan yang terpuji dan memuliakan Tuhan. Daripada kita mempersembahkan sesuatu yang bim salah bim ada, tidak pakai keringat. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita mempersembahkan bahkan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Kita masuk saat teduh sejenak. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 3. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mengaku iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber hidup kami, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Di hadapan kekudusan Allah, kami tertunduk. Kami datang untuk menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih karena kebesaran kuasa dan kasih Allah yang selalu menyertai kami. Ketika kami menghadapi pergumulan saat ini, kami yakini Tuhan selalu ada untuk kami. Sekalipun pada saat ini kami masing-masing beribadah di rumah kami, tapi kami percaya Tuhan hadir di setiap keluarga kami. Engkau selalu datang untuk menyatakan kuasa dan berkat-Mu bagi kehidupan kami. Kami patut mengucap syukur dan terima kasih juga
karena firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami, menguatkan kami, juga mungkin menegur kami. Biarlah kami senantiasa diperbaharui dalam mendengar dan memberlakukan kebenaran firman-Mu. Pada kesempatan yang indah ini, kami juga mau berdoa untuk dunia ini. Dunia di mana Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi. Kami mohon Tuhan, Engkau punya kuasa untuk dinyatakan. Namun semuanya hanya kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami. Kami berdoa khusus untuk pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biarlah Tuhan kuatkan dan berikan kesehatan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan yang lainnya, agar mereka dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab menghadapi pandemi virus corona, agar semua persoalan yang kami hadapi dan pergumulan ini akan dapat diatasi dan semua warga masyarakat memperoleh kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa supaya pimpinan dari pusat sampai di pelosok daerah mampu untuk membuat kebijakan-kebijakan menghadapi virus corona ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa khusus untuk Pemda Kota dan Kabupaten Bogor. Di dalamnya kami ada sebagai masyarakat Bogor. Kami mohon Tuhan mau memberikan juga kepada mereka hikmat ilahi-Mu, agar tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, baik di tingkat Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor, dan sampai di desa-desa terpencil, agar semuanya dapat aman dan kembali kami dapat beraktivitas seperti semula. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang dilanda bencana, dilanda sakit karena COVID-19, supaya mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri, Tuhan datang, Tuhan lawat mereka satu persatu dan menyatakan kuasa-Mu, turun tangan untuk jamah mereka, berikan ketenangan agar mereka boleh memperoleh pemulihan dan kesembuhan dari sakit penyakit. Kami berdoa bagi para medis yang dengan setia mendampingi para pasien. Tuhan tolong dan jaga mereka semua supaya mereka juga menjadi alat Tuhan yang dapat mengatasi pergumulan yang dihadapi bangsa ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, dan yang ada di jajaran GPIB, Majelis Sinode, di setiap mupel, di setiap regio dan jemaat-jemaat, terutama GPIB Petra dalam tugas dan pelayanannya, serta program kerja yang sedang berjalan. Kami mohon Tuhan, Engkau saja yang akan terlibat untuk seluruh majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat dapat juga mendampingi jemaat yang terkena dampak virus corona ini, hilang pekerjaan,
dan yang lainnya. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan kuatkan mereka, Tuhan lawat mereka juga, dan berikan kekuatan iman agar mereka mampu menjalani hidup ini dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit di rumah, juga sakit di rumah sakit. Kami mohon Tuhan juga lawat mereka dan jamah untuk memberikan pemulihan lewat pengobatan dan perawatan yang dilakukan. Kami berdoa untuk juga bagi jemaat yang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak, baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Akibat COVID-19 mereka diharuskan untuk belajar di rumah. Biar mereka mampu menggunakan waktu ini dengan baik untuk masa depan hidup mereka masing-masing. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi dalam mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup. Biarlah Tuhan saja yang akan selalu menyatakan kuasa dan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Profesi dan pekerjaan warga jemaat, swasta, sipil, TNI, Polri, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, para janda, duda, anak yatim, piatu dan yatim piatu. Kami yakini Tuhan Yesus adalah pendamping sejati untuk setiap mereka. Kami berdoa untuk yang berulang tahun dalam pekan ini, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahiran. Kami percaya sumber hidup adalah Tuhan Allah, Bapa di dalam Kristus. Engkau saja yang akan menyatakan kuasa-Mu dan menambahkan 1 tahun usia. Lalu kami akan sambut bersama dengan menyampaikan pujian syukur hanya kepada Allah sumber hidup kami. Kami berdoa bagi semua keluarga kami yang jauh dan dekat dimanapun mereka berada. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka agar mereka tetap sehat menghadapi pergumulan dunia ini. Bapa di sorga, semua kami yang diperkenankan Tuhan melayani hari ini, sebagai majelis jemaat, sebagai kantoria, sebagai organis, dan juga saudara-saudara kekasih kami di bidang rekaman ini, kiranya Tuhan saja yang memberkati mereka. Mereka punya talenta yang Tuhan anugerahkan, biar mereka dapat mempersembahkannya bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, inilah kami. Kami akan kembali melanjutkan hidup kami di masa-masa yang sulit ini. Tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, menguatkan kami, menghibur kami. Karena Engkau adalah sumber segala berkat. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Sebelum kita memasuki pengucapan syukur, sebuah pujian bagi Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Serly. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Rangkuman warta jemaat Minggu 3 Mei 2020. Ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Elizabeth Manuhutu dengan liturgos Penatua Nyonya Winarni Panjaitan. Ibadah hari Minggu 10 Mei 2020 lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Benyamin Syauta, dibantu majelis bertugas P1 Penatua ET Kura Karisena, P2 dan P3 Penatua Nyonya Diana Dahlia Werluka, P4 dan P6 Diaken Nyonya Ruth Situmorang. Ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Benyamin Syauta dengan liturgos Penatua Nyonya Esther Marian Kelmas Kosu. Bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani dalam bidang multimedia, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi Koordinator Tim Pelaksanaan Multimedia, Bapak Yonatan Mailoa, dengan nomor WA 08 12 80 50 317. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk pengadaan aset gereja dan sarana pendukung ibadah, dapat menghubungi Koordinator Tim Pengadaan Aset Gereja, Bapak Tommy, dengan nomor WA 08 12 10 95 178. Nomor rekening untuk mendukung pengadaan aset dapat ditujukan ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 121893462 atas nama Panitia Pembangunan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kantor Sekretariat Gereja buka setiap hari Kamis dan hari Sabtu. Informasi bantuan sembako. Dampak pandemik COVID-19 yang melanda negeri ini begitu terasa dalam semua aspek kehidupan kita, dan terutama mereka turut mengalami atas penerimaan harian mereka yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai gereja, kita terpanggil untuk berperan membantu dan mendukung warga jemaat yang mengalami hal tersebut. Maka berdasarkan hasil keputusan rapat PHMJ tanggal 25 April 2020, gereja akan melakukan kegiatan diakonia peduli sembako bagi warga jemaat Petra yang terkena dampak COVID-19 seperti yang disampaikan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Untuk laporan kegiatan peduli sembako adalah sebagai berikut. Kegiatan peduli sembako akan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2020. Pengumpulan dukungan dana peduli sembako telah dilaksanakan dan sampai dengan hari ini sudah terkumpul 250 paket yang berjumlah Rp25.050.000. Bagi warga jemaat yang berkeinginan mendukung kegiatan peduli sembako dapat menghubungi koordinator sektor di sektor masing-masing dengan nilai
dukungan sebesar 100.000 per paket. Pembagian sembako bagi warga jemaat yang terkena dampak COVID-19 akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2020. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Petra Bogor, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mendukung kegiatan peduli sembako ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di tengah-tengah pergumulan ini. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami saudara-saudara mengikuti ibadah minggu lewat streaming YouTube pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati penyembahan saudara di tengah pergumulan sepanjang hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memasuki kegiatan kita di 1 minggu ke depan, baik pribadi maupun keluarga. Karena itu di sana kita diharapkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin,
Kami Majelis Jemaat yang bertugas di dalam ibadah hari Minggu ini bersama dengan kantoria dan organis mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.